Batam TV, inspirasi Kepri. Ya pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bagus Pamungkas kembali hadir dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan juga wawasan dalam dunia pendidikan, khususnya bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Nah pemirsa, ketika kita berbincang terkait dengan karakter, habituation, kebiasaan, serta pendidikan karakter, banyak hal yang mesti kita dapatkan informasi di dalamnya. Dan kesempatan kali ini sudah hadir narasumber kita dalam perbincangan Kepri Cerdas. Beliau adalah Bapak Dr. Ramdhani, MPD MH, yang merupakan Ketua Program Studi Bimbingan Konseling dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unrika Batam. Apa kabar Pak Ramdhani? Sehat ya? Sehat Pak. Iya. Sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas serta bersama-sama kita memberikan sebuah pengetahuan serta wawasan bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Pak Ramdhani, ketika kita berbicara tentang pendidikan karakter, hal yang perlu kita cermati adalah terkait dengan karakter. Sebenarnya kalau kita berbincang terkait dengan karakter, apa sih yang dimaksud dengan karakter itu Pak Ramdhani? Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus. Jadi kalau kita berbicara tentang karakter sendiri Pak ya, dia tidak sempit pengertiannya. Jadi kita artikan karakter itu sebagai suatu cerminan khusus, cerminan khusus yang terbentuk dari individu yang membedakannya dengan orang lain. Nah, jadi karakter itu menjadi suatu ciri yang tertanam dan terbentuk melalui suatu proses yang menjadi pembeda antara dia dengan orang lain. Antara individu satu dengan yang lainnya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karakter yang berbeda-beda. Nah sebenarnya kalau kita berbincang terkait dengan karakter itu bisa dibangun nggak sih Pak Ramdhani? Bisa diperbaiki seperti itu? Tentu bisa Pak. Karena karakter itu sendiri bisa dipelajari dan juga bisa dibentuk. Bisa dibentuk ya? Bisa melalui proses pendidikan, bisa pengalaman, ya kan, atau proses dari lingkungan sekitarnya, begitu. Jadi karakter itu sendiri bisa dibentuk dan juga bisa diperbaiki. Gitu. Karakter juga merupakan bagian dari genetika tidak, Pak Ramdhani? Artinya ketika seorang anak bisa jadi karakternya juga tidak jauh dengan orang tuanya seperti itu. Oke. Ada kaitannya nggak? Jadi kalau karakter itu sendiri selain dibentuk oleh faktor eksternal, internal itu juga pengaruh. Faktor hereditas namanya Pak, faktor hereditas, bagaimana orang tua terdahulu itu bisa turun kepada anaknya. Tapi ketika anak mulai beranjak ke usia dewasa, lingkungan sekitarnya menjadi faktor yang lebih cenderung membentuk karakternya. Nah, karakter dari orang tua, dari turunannya itu menjadi dasar saja membentuk. Tapi perkembangan selanjutnya nanti lingkungan sekitarnya akan sangat berperan penting. Iya, ini sesuatu hal yang unik ya, karena ketika sebuah karakter ini bisa jadi dipengaruhi secara genetika, secara hereditas oleh orang tuanya, namun juga bisa diberikan informasi dan juga bisa diberikan katakanlah kontribusi dari lingkungan begitu ya. Betul. Jadi kedua hal ini baik eksternal maupun internal punya peranan yang penting. Betul. Nah artinya juga ketika kita melihat banyak sekali kampus, sekolah, lembaga pendidikan yang sama-sama gencar memberikan pendidikan, khususnya adalah pendidikan karakter begitu. Nah kalau karakter tadi kan Pak Ramdhani sudah menjelaskan dan juga pemirsa Batam TV sudah mendengarkan informasi apa sih yang dimaksud dengan karakter, kemudian apa saja yang mempengaruhi. Nah ketika pendidikan karakter, bagaimana ini yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Apakah ini merupakan sebuah sistem atau seperti apa Pak Ramdhani? Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi Pak Bagus, jadi selain individu itu sudah memiliki karakter dasar yang merupakan turunan dari orang tuanya, juga dipengaruhi nanti dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu prosesnya yaitu pendidikan. Nah saat ini pendidikan karakter ini dianggap penting oleh pemerintah dan secara masif gencar ini Pak untuk bisa dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan, mulai dari dasar, menengah hingga tinggi, gitu kan. Jadi pendidikan karakter itu pendidikan yang dimaksudkan dan ditujukan untuk menanamkan suatu nilai-nilai tertentu sesuai dengan tujuan pendidikannya.
Contohnya Pak di sini, misalnya pendidikan karakternya itu terkait dengan moral, maka nilai-nilai moral itu akan ditanamkan melalui mekanisme pendidikan tertentu sehingga menjadi karakter bagi peserta didik. Nah, diharapkan nanti setelah mendapatkan proses pendidikan karakter terkait moral, anak-anak memiliki nilai-nilai moral yang lebih baik seperti itu. Dan pendidikan karakter ini juga apakah perlu dimasukkan ke dalam kurikulum tertentu begitu? Ataukah dia akan berdiri sendiri di luar dari kurikulum yang dibangun dari satuan pendidikan atau seperti apa Pak Ramdhani? Karakter itu sendiri tidak serta-merta muncul atau berkembang itu dalam satu malam Pak. Iya. Jadi by proses begitu ya Pak Ramdhani ya? Oleh karena itu proses integrasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam kurikulum itu menjadi satu yang sangat penting, sehingga proses ada namanya proses pembiasaan, kemudian pengulangan, kan tujuannya akan lebih dapat dicapai dibandingkan dengan hanya sekedar pelaksanaan pendidikan di luar. Kan? Jadi integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum menjadi satu yang penting untuk mencapai tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri. Dan dalam konteks lingkungan di satuan pendidikan, dalam hal ini kita berbicara tentang kampus begitu, implementasi atau contoh-contoh konkret yang bisa dilakukan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik seperti apa Pak Ramdhani? Oke, kalau untuk dalam dunia pendidikan misalnya seorang guru atau seorang dosen itu menerapkan pendidikan karakter dalam proses pendidikannya, bisa melalui proses keterlibatan anak atau peserta didik dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi proses pendidikan itu tidak hanya satu arah, tapi dua arah, di mana peserta didik itu dilibatkan penuh dalam proses pendidikan, sehingga anak merasa terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan karakter yang diharapkan bisa dibangun dalam pendidikan itu bisa dicapai. Kemudian Pak Bagus, dengan melibatkan anak dalam proses pendidikan, ya kan dalam pembelajaran misalnya melalui proyek-proyek penelitian, proyek-proyek pembelajaran, ya kan, itu juga bisa membangun harga diri dari anak sendiri, ya kan. Kemudian nilai-nilai karakter yang coba dibangun akan lebih mudah diserap karena anak merasa langsung terlibat di situ, ya kan. Dibandingkan dengan misalnya hanya guru berceramah saja tanpa ada pelibatan siswa, jadi kalau dengan anak terlibat langsung dalam proses pendidikan, kan, karakter yang akan dibangun itu akan lebih mudah diterima dan berkembang dalam diri anak itu. Iya, dalam konteks tersebut, tenaga pengajar dalam hal ini baik guru maupun dosen juga selain memberikan pendidikan karakter sendiri juga memberikan contoh pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari begitu ya Pak Ramdhani. Betul sekali. Tidak hanya dalam lingkup perkuliahan saja di kelas. Nah, Pak Ramdhani sebagai bagian dari program studi bimbingan konseling nih, benar. Kita berbicara juga terkait dengan apa ini peranan dari program studi bimbingan konseling khususnya di Unrika, dan kebetulan juga bimbingan konseling merupakan program studi satu-satunya di Provinsi Kepri, Pak ya? Iya, untuk saat ini satu-satunya Pak. Iya, satu-satunya di Provinsi Kepri terkait dengan bimbingan konseling yang merupakan bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Peranannya apa nih dalam membangun pendidikan karakter khususnya di perguruan tinggi, Pak? Oke. Ini bukan hanya di perguruan tinggi nih Pak, seluruh jenjang ini perlu kita sampaikan bahwasanya bimbingan konseling itu memiliki peran yang penting. Karena yang dihadapi dalam pendidikan itu bukan robot, adalah manusia yang memiliki keunikan sendiri. Memiliki keunikan, memiliki karakter yang berbeda-beda. Peran bimbingan konseling di sini sebagai support system dari proses pendidikan. Di mana untuk sisi kognitif, para guru saya yakin sudah sangat berkompetensi, memiliki personal yang bagus untuk mengembangkan sisi kognitif dari siswa maupun dari mahasiswa, ya kan, menanamkan pembelajaran-pembelajaran dengan sangat baik. Namun untuk siswa atau mahasiswa itu bisa dengan baik menangkap setiap pelajaran, tentu dia memiliki kesiapan, Pak. Dua hal kesiapan itu. Yang pertama kesiapan fisik, yang kedua kesiapan mental. Fisik itu tentu kalau dia sakit susah dia untuk tidak maksimal, ya kan, dalam belajar pelajaran. Betul. Itu mungkin nanti kita ada kesehatan itu bisa untuk menunjangnya. Tapi kalau mental, disitulah peran bimbingan konseling. Menyiapkan siswa itu siap untuk menerima pembelajaran. Khususnya pembelajaran terkait dengan pendidikan karakter itu sendiri.
Karena memang ini mental juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap dunia pendidikan begitu ya. Betul karena sekali. Menjadi sebuah informasi dan juga realita bahwa kasus remaja di Indonesia banyak juga yang sudah mengalami masalah mental begitu Pak Ramdhani. Dan ini juga merupakan peranan dari bimbingan konseling untuk bisa memaksimalkan, mengoptimalkan dan juga memberikan wawasan bagi calon-calon guru terutama Pak Ramdhani ya dalam pendidikan karakter. Nah, kita berbincang terkait dengan program studi. Ketika program studi memberikan kontribusi terhadap Unrika nih, terhadap calon-calon guru, kemudian guru sudah berkembang menjadi seorang guru di lapangan yang memberikan ilmu kepada peserta didik, kemudian menghadapi masalah konkret di lapangan seperti itu terkait dengan pendidikan karakter begitu Pak Ramdhani ya. Kalau secara jelas contoh-contoh yang ada di lapangan permasalahan yang saat ini sering terjadi seperti apa Pak Ramdhani? Kami dari program studi bimbingan konseling itu memiliki laboratorium yang juga menyediakan layanan bagi seluruh elemen di kampus maupun luar kampus Pak. Iya. Jadi kita juga menerima konseling dari masyarakat maupun di lingkungan kampus. Tidak harus dari lingkup pendidikan. Betul, Pak. Tidak harus dari lingkup pendidikan. Tidak juga lingkup pendidikan. Kadang-kadang juga dari orang tua datang ke kampus membawa anaknya yang mungkin sedang trouble atau orang tuanya kita konselingi juga. Kalau di kampus sendiri itu memiliki banyak sekali dinamika terkait dengan permasalahan. Beberapa anak yang mengalami permasalahan terkait dengan pembelajaran ya kan, terkait dengan sosialnya itu yang kemungkinan besar akan menghambat prestasi dia dalam belajar, itu kita lakukan sesi konseling di situ. Konseling di prodi di labor itu kita laksanakan secara gratis Pak. Jadi ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat dari program studi bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh para tenaga-tenaga konselor kita. Ada yang kita yang backgroundnya itu memang khusus untuk bagian orang tua, ada yang memang spesialisasi di bagian kesehatan mental, dan ada juga terkait dengan karir pun demikian. Jadi permasalahan-permasalahan tersebut ditangani oleh orang-orang yang benar-benar kompeten di bidang itu. Beberapa anak-anak mungkin yang sudah masuk kuliah ya Pak, kemudian bingung dia, apakah pilihannya itu sudah benar apa tidak, ya kan? Sehingga proses perkuliahan yang dijalani pun tidak maksimal, proses pendidikan yang dijalaninya pun tidak maksimal. Di sana peran dari para konselor meyakinkan para mahasiswa terkait dengan proses yang dijalani, sehingga dia merasa yakin ya kan terhadap pilihannya, kemudian bisa menerima setiap pembelajaran. Nah, itu juga peran yang kita lakukan dalam bimbingan konseling agar setiap nilai-nilai yang coba ditanamkan melalui kurikulum yang diterapkan di Unrika itu bisa secara maksimal ditangkap dan diaplikasikan oleh mahasiswa seperti itu. Nah, pemirsa Batam TV, ini juga merupakan informasi yang cukup berharga ya ketika program studi bimbingan konseling memberikan sebuah fasilitas ataupun layanan konseling yang diberikan kepada masyarakat. Ini tidak terbatas hanya di lingkup pendidikan, namun lebih dari itu mungkin keluarga atau mungkin tetangga ada sedikit permasalahan yang perlu didiskusikan dengan ahlinya. Silakan dapat berkunjung ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di situ akan ada laboratorium bimbingan konseling yang akan dilayani oleh tenaga yang ahli di bidangnya, baik untuk konselor untuk remaja, konselor untuk dewasa, SDM ya, pekerja juga, betul, Pak. Dan juga untuk lingkup rumah tangga begitu ya, betul, Pak Ramdhani. Nah, tadi kita berbincang terkait dengan konkret di lapangan, sebenarnya juga cukup banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan pendidikan karakter. Kalau di Batam sendiri bagaimana fenomena pendidikan karakter? Permasalahan ada di mana? Kalau permasalahan secara umumnya itu sama Pak. Maksud saya kalau di Batam itu sendiri, karena kita memiliki karakter sendiri, karakter kota ya, sebagai kota industri, permasalahannya pun juga sedikit unik, yaitu lebih cenderung kepada bagaimana anak-anak itu mampu untuk menanamkan karakter mandiri. Karena kita tahu Pak, bahasanya bahkan di Unrika itu sebagian besar kan pekerja Pak. Bagaimana mereka pagi sampai sore kerja, kemudian lanjut malamnya itu kuliah. Nah, itu kemandirian betul-betul menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh mahasiswa kita. Sebagaimana visi misi dari Unrika Pak, unggul, kreatif, mandiri. Nah, kemandirian itu menjadi sesuatu yang perlu ditanamkan.
Dan di Kota Batam sendiri, mahasiswa yang berlatar belakang pekerja, mereka bukan hanya memikirkan tentang bagaimana melanjutkan perkuliahan, tapi juga bagaimana melanjutkan kehidupan. Iya, survive-nya bagaimana dulu ya, Pak Ramdhani ya. Jadi antara pekerjaan dan perkuliahan merupakan dua hal yang tak bisa dipilih, Pak. Iya. Dua-duanya memiliki hal yang penting. Penting. Bagaimana mereka bisa menyelaraskan keduanya agar bisa berjalan dengan baik tanpa ada satu yang terabaikan. Iya. Nah, kemampuan itu dibentuk selain melalui proses pendidikan, juga dalam proses konseling itu sendiri. Iya. Kita beberapa kali menerima mahasiswa yang mengalami permasalahan terkait bagaimana menyelaraskan itu, ya kan? Tapi dengan arahan dari para konselor, alhamdulillah mahasiswa tersebut tetap bisa melanjutkan perkuliahan sampai tamat tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Ya. Dan pekerjaan juga bisa berjalan dengan lancar begitu ya, untuk menunjang terkait dengan pembiayaan perkuliahan. Nah, kadang permasalahan terjadi ketika seorang memutuskan akan bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja, namun akan lebih kompleks lagi sebenarnya ketika seorang mahasiswa ini memikirkan 3 hal. Orang bilang 3K begitu ya, Pak Ramdhani ya. Kerjaan, kuliah, dan keluarga. Kadang ada yang sudah berkeluarga, sudah bekerja, sekaligus kuliah. Nah, tiga-tiganya ini juga harus berjalan selaras, berdampingan, dan sama-sama bisa memberikan kontribusi, begitu ya. Baik, pemirsa Batam TV, kita akan lanjutkan perbincangan kita di siang hari. Ini kita akan mendengarkan informasi berikut ini, dan kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Batam TV. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas, dan kita juga masih berbincang terkait dengan pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter di lingkup sekolah maupun di perguruan tinggi. Masing-masing sekolah juga saat sekarang ini sedang berlomba-lomba untuk menciptakan dan juga menggalakkan terkait dengan pendidikan karakter yang disertai dengan contoh konkret yang diberikan oleh masing-masing guru, begitu ya. Nah, dalam lingkup perguruan tinggi, Pak Ramdhani, kita juga ingin tahu bahwa apa sih nih langkah konkret yang dilakukan khususnya dari Unrika sendiri menunjang pendidikan karakter untuk mahasiswa, Pak Ramdhani.
Baik, terima kasih Pak Bagus. Jadi sebelum kita ke sana kita perlu Pak tahu dulu Pak, nilai-nilai apa yang coba dibangun dalam pendidikan karakter yang sekarang diterapkan di Unrika. Yang pertama itu tentang kepemimpinan Pak. Leadership ya? Betul, leadership. Jadi itu karakter yang coba dibangun oleh Unrika agar bukannya mahasiswa, tapi seluruh komponen di Unrika itu mampu menjadi pemimpin. Setidak-tidaknya pemimpin bagi diri sendiri, begitu. Kemudian karakter terkait dengan moral terkait dengan moralitas, betul, moralitas, moral dan integritas, Pak. Karena moral dan integritas itu menjadi satu kesatuan yang menunjukkan bahwasanya kita adalah manusia yang sebaik-baiknya manusia, seperti itu kan. Kemudian nilai yang akan dibangun kemudian terkait dengan Pancasila. Karakter Pancasila itu perlu sekali dibangun karena kita sebagai warga negara yang baik, Pancasila sebagai filosofi kita, sebagai dasar negara kita, itu perlu tertanam dalam karakter kita. Jadi nilai-nilai seperti itu sudah diterapkan di Unrika dengan cara mengintegrasikannya ke dalam kurikulum dulu. Di dalam kurikulum itu setiap capaian dari mata kuliah diharapkan itu bisa membangun karakter tertentu, menghasilkan karakter tertentu. Kemudian dalam proses perkuliahan sendiri juga dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan tersebut. Contoh misalnya terkait dengan kepemimpinan. Dengan membentuk kelompok-kelompok, mahasiswa tersebut akan membentuk bagaimana dia memimpin kelompoknya, begitu. Ya, jadi mahasiswa di sana juga diajarkan dan dibentuk karakter terkait dengan nilai-nilai moral dalam proses perkuliahannya. Selanjutnya, Unrika juga membentuk karakter mahasiswa melalui pendidikan dengan mensupport mahasiswa melalui UKM-UKM. UKM-UKM di mana UKM-UKM tersebut akan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk bisa mengapresiasikan dirinya, kemudian membentuk karakternya. Seperti Pak, ada UKM terkait dengan Himpala, itu kan alam, betul. Kemudian terkait dengan pramuka, kan terkait nanti itu dengan mewah, kedisiplinan juga akan dibentuk di sana. Jadi UKM itu sangat disupport. Gitu. Selain untuk menyalurkan bakat dan minatnya, juga melatih jiwa leadershipnya, begitu Pak Ramdhani ya. Betul sekali. Kemudian Unrika juga mensupport pembentukan karakter melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaboratif. Seperti misalnya yang terbaru nih Pak, saya informasikan, alhamdulillah ini di Unrika saat ini ada 5 judul PKM yang lolos hibah nasional, begitu kan? PKM sendiri sebagai pekan kreativitas mahasiswa, di situ juga membentuk karakter, ya kan? Unrika mensupport mahasiswa untuk bisa ikut berbagai kompetisi-kompetisi itu agar merasa berani, tangguh, ya kan? Kemudian juga menanamkan nilai bagaimana anak-anak tersebut bisa percaya diri terhadap kompetensinya. Walaupun ya mohon maaf mungkin kita ini kan swasta begitu kan, swasta pun itu bukan satu yang bisa diremehkan, kan? Justru saat ini dengan Unrika yang mensupport mahasiswa demikian, kita bisa menjadi unggul di Kota Batam ini, Pak. Gitu. Ya, dan salah satunya sudah terbukti dengan adanya 5 tim dari Unrika yang sudah berhasil di kompetisi lingkup nasional terkait dengan bentuk pengabdian masyarakat, begitu ya. Betul. Nah, tadi Pak Ramdhani juga sudah sempat menyinggung bahwa pendidikan karakter di sini juga tidak hanya terkait dengan leadership, tidak hanya terkait dengan moralitas, namun juga keterlibatan mahasiswa dalam lingkup pengabdian masyarakat. Nah, konteks pengabdian masyarakat ini yang dimaksud oleh teman-teman di lingkup Unrika seperti apa, Pak Ramdhani? Baik, Pak. Konteks pengabdian masyarakat ini bagaimana mahasiswa bersama-sama dengan dosen itu mengaplikasikan keilmuannya secara konkret kepada masyarakat. Pada masyarakat dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Seperti misalnya terkait dengan literasi numerasi, terkait dengan kesehatan mental, atau yang baru lolos, itu terkait dengan bagaimana pemulihan trauma anak-anak pasca kerusuhan Rempang kemarin. Nah itu karena di Unrika memiliki keilmuan terkait hal demikian, kita aplikasikan. Sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan yang berbasis keilmuan tersebut yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan juga oleh dosen
memiliki manfaat bagi masyarakat, yang dirasakan masyarakat untuk mengentaskan permasalahan yang sudah ditentukan. Gitu. Permasalahan di lingkup Kepri, dan kita berbincang terkait dengan permasalahan yang ada di Batam seperti tadi. Betul. Contohnya menangani trauma yang terjadi ketika kasus Rempang kemarin. Dan ini juga bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Unrika, khususnya bimbingan konseling untuk bersama-sama memberikan konseling, dan ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam lingkup pendidikan terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Betul, nah, pendidikan karakter juga bisa disuplemasi di sana, begitu. Betul, ya. Sekali. Nah, pendidikan karakter kita berlanjut terkait dengan pendekatan yang telah dilakukan oleh Unrika, dan mungkin juga akan menjadi sebuah inovasi untuk teman-teman di Unrika dalam menciptakan pendidikan karakter ini melalui pendekatan atau aproksimasi seperti apa, Pak Ramdhani? Baik, Pak. Pendidikan karakter melalui kurikulum tentu sudah kita sampaikan tadi, itu menjadi poin penting dengan integrasi kurikulum sehingga pendidikan karakter bisa dilaksanakan. Kemudian juga melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kemudian kegiatan-kegiatan bersama yang bersifat kolaboratif, baik itu lingkup internal maupun eksternal. Kemudian juga kita juga tidak menutup diri, Pak, dengan hanya lingkup Unrika saja. Kita juga melihat bagaimana kampus lain atau sekolah lain yang melaksanakan pendidikan karakter. Nilai-nilai baik yang bisa kita adopsi, kita adopsi juga. Sehingga proses penanaman pendidikan karakter itu bisa secara maksimal dilakukan, begitu. Pendidikan karakter yang akan dibentuk itu diharapkan bisa mendukung tercapainya visi misi Unrika sendiri, unggul, kreatif, dan mandiri. Nah, terkait tadi juga sudah dijelaskan cukup panjang lebar begitu ya, Pak Ramdhani, keterlibatan mahasiswa dalam pendidikan karakter di lapangan dalam bentuk pengabdian masyarakat, kemudian keterlibatan dosen juga di situ sebagai tenaga pengajar sekaligus tenaga pendidik untuk pendidikan karakter, memberikan bimbingan dan lain sebagainya untuk mahasiswa yang harapannya nanti bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam pendidikan karakter. Nah, satu hal yang menjadi penasaran buat saya nih, kalau tadi peran dari mahasiswa sendiri, peran dari dosen, nah sekarang peranan dari orang tua itu harapannya seperti apa? Atau mungkin selama ini sudah cukup berjalan peranan dari orang tua mahasiswa dalam hal ini yang ada di lapangan? Oke. Orang tua, Pak, itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari proses pendidikan. Ya. Jadi dukungan keluarga itu menjadi basis support system yang sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan, kan? Karena keterlibatan orang tua dalam proses penanaman pendidikan karakter itu sebagai penguatnya, Pak, penguatnya. Contoh misalnya seperti ini, Pak, kita di dalam Unrika itu ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di mana di sana salah satu yang ingin dicapai ialah penanaman karakter nilai-nilai moral terkait dengan korupsi. Gitu. Peran orang tua di sini itu sangat penting untuk bisa mendukung apakah anak-anak sudah bisa menerapkan itu. Seperti misalnya melalui pembiayaan, kan? Orang tua itu melakukan cross check and balance. Supervisi ya. Betul, supervisi kan. Apakah nilai-nilai itu sudah bisa diterapkan oleh anak? Kan? Jadi peran orang tua di sini menjadi sangat penting, kan? Dan juga bermitra dengan kampus, Pak, bermitra dengan kampus, dengan orang tua, dengan dosen, gitu. Oleh karena itu komunikasi antara dosen pembimbing akademik, prodi dengan orang tua itu dijaga dengan baik, bukan hanya terkait dengan permasalahan, tapi juga terkait dengan pengembangan diri anak. Ada hal-hal tertentu yang kita lihat, misalnya seorang anak mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Dia mampu untuk mengelola suatu kelompok atau suatu tim, ya kan? Dengan kita mengkomunikasikan dengan orang tuanya dengan baik, sehingga kita ajak anak ini untuk terlibat dalam suatu proyek penelitian tertentu. Kalau misalnya komunikasinya baik, orang tua akan mendukung, mendukung untuk anak tersebut bisa ikut. Dengan demikian, karakter kepemimpinan seperti itu bisa terbentuk melalui jalur demikian. Pendidikan itu memberikan jalannya, orang tua mensupport agar anak bisa mendapatkannya. Gitu. Nah, peranan orang tua di sini tadi Pak Ramdhani menjelaskan terkait dengan bagian dari keterlibatan aktif dari informasi dan juga komunikasi. Nah, kalau peranan secara teknis langsung di lapangan, ada nggak nih kemungkinan orang tua juga terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa begitu? Misalkan nih, orang tua
pingin terlibat secara langsung di lapangan seperti dari kasus-kasus yang sudah dialami oleh warga masyarakat Kota Batam, dan mahasiswa juga punya rencana untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan itu. Sementara nih orang tua juga pingin terlibat dalam kegiatan pendidikan karakter di sana. Ada nggak nih peluang atau kemungkinan di mana orang tua terlibat secara langsung, secara teknis di lapangan begitu, Pak Ramdhani? Oke, itu tentu sangat besar peluangnya, Pak. Iya. Ya, jadi basis setiap kegiatan kita itu sifatnya kolaboratif. Jadi kegiatan itu tidak bisa kita capai secara maksimal jika hanya dilaksanakan secara single factor. Iya. Lalu keterlibatan banyak pihak begitu ya, tentu saja Pak Ramdhani. Betul sekali. Masyarakat, orang tua pun juga demikian, ya kan. Dukungan dari orang tua dari berbagai bentuk dukungan, baik secara material, moral dan sebagainya, itu sangat diharapkan. Dan juga orang tua bisa terlibat langsung dalam proses kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan, baik itu proses pengabdian masyarakat terkait dengan pembentukan karakter atau lain sebagainya. Contoh misalnya Pak, kita melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di suatu daerah tertentu, ya kan, terkait dengan topik tertentu, orang tua yang mungkin kebetulan memiliki sumber daya yang bisa mendukung atau kegiatan skill begitu ya, skill itu bisa terlibat langsung di sana, ya kan. Dan alhamdulillah sampai saat ini antara orang tua dan juga mahasiswa dan juga dosen dalam kegiatan itu bisa saling mendukung tanpa tumpang tindih sama sekali. Iya, saling memberikan support begitu. Betul ya, sekali, Pak Ramdhani. saling memberikan support. Iya, kelibatan dari orang tua dalam pendidikan karakter ini juga merupakan bagian yang cukup penting, sama-sama memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, khususnya dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan setelah informasi yang akan hadir berikut ini, dan tetap bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas Batam TV. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas, dan perbincangan kita juga masih akan kita lanjutkan di sesi ketiga bersama dengan narasumber kita. Di kesempatan kali ini adalah Bapak Dr. Ramdhani
MPD MH. Beliau adalah Ketua Program Studi Bimbingan Konseling di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Kepulauan Batam. Pendidikan karakter merupakan suatu hal yang wajib diberikan kepada peserta didik, kepada siswa maupun kepada mahasiswa, dan sama-sama kita berharap memberikan hal ataupun memberikan kontribusi yang cukup baik kepada masyarakat, khususnya dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, seperti kita ketahui pemirsa bahwa Kepulauan Riau dalam hal ini merupakan sebuah wilayah kepulauan di mana antar pulau dengan pulau ini juga cukup banyak dan cukup relatif berjarak. Ini merupakan menjadi sebuah kendala di lapangan yang bisa saja terjadi, begitu ya Pak Ramdhani. Nah, terkait dengan pendidikan karakter, kita sudah melihat bahwa wilayah kepulauan ini juga mempunyai karakteristik tersendiri. Salah satunya adalah karakteristik secara geografis, begitu Pak Ramdhani ya. Antar pulau dengan pulau punya jarak, kemudian kadang ada akses yang cukup menjadi sebuah permasalahan. Apakah ini menjadi sebuah permasalahan nih dalam pendidikan karakter? Ataukah ini justru sebagai sebuah tantangan? Oke, betul sekali Pak. Jadi ini kita tidak anggap masalah Pak, tapi sebagai satu bentuk tantangan. Tantangan dalam melakukan pendidikan karakter. Tantangan-tantangan itu harus kita hadapi. Seperti yang saya sampaikan tadi, menghadapinya pun itu perlu upaya yang sifatnya kolaboratif untuk mengatasi setiap tantangan itu, geografis dan sebagainya, gitu Pak. Kalau secara umum, ini tantangan yang terjadi selama kegiatan pendidikan karakter yang diberikan khususnya oleh Unrika kepada mahasiswa dan juga kepada masyarakat yang terjadi di lapangan, tantangan seperti apa Pak Ramdhani? Karakter yang pertama tentu dari sisi geografis Pak. Dari sisi geografis itu menjadi tantangan yang perlu untuk diatasi bersama, kan? Karena bagaimana menyampaikan proses pendidikan ini secara masif, secara luas itu, karena kita ini satu provinsi tapi daratannya beda-beda. Jadi proses penyampaian informasi itu secara langsung juga terkadang mengalami hambatan. Tapi juga ada tantangan tersendiri juga terkait dengan terlalu cepatnya informasi, Pak. Terlalu cepat informasi. Jadi pengaruh-pengaruh dari media sosial dan juga kecepatan informasi yang diterima oleh individu itu menjadi tantangan tersendiri. Berbagai jenis bentuk pendidikan karakter sudah kita bangun di kampus bisa terkontaminasi oleh informasi-informasi yang beredar di media sosial yang langsung di genggaman para mahasiswa atau siswa kita, gitu kan? Itu juga menjadi tantangan. Nah, di sanalah peran orang tua sebagai partner, mitra kita untuk bisa saling membantu mengontrol. Kemudian tantangan yang selanjutnya yaitu tentang karakter budaya, budaya juga. Jadi Batam ini sebagai wilayah yang urban dari berbagai wilayah tentu juga memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda-beda. Di samping nilai budaya asli yang wilayah yang juga harus dihormati. Kan? Perbedaan-perbedaan nilai budaya ini menjadi tantangan agar bisa memasukkan nilai pendidikan karakter yang cenderung general itu bisa masuk ke seluruh mahasiswa. Nah, di sanalah dibutuhkan kompetensi dari para dosen, para guru untuk bisa memberikan pendidikan karakter secara lebih baik sesuai dengan karakter budaya dari masing-masing peserta didik tanpa mendegradasi budaya tertentu, begitu kan. Kemudian tantangan yang selanjutnya tadi terkait dengan karakter kota sendiri, karakter kota industri, pendidikan karakter menjadi sesuatu yang perlu untuk bisa ditanamkan kepada mahasiswa yang berlatar belakang sebagai pekerja, gitu kan. Nah, di samping mereka juga harus melakukan dua kegiatan itu sendiri. Tantangan itu juga menjadi sesuatu yang sering dihadapi oleh pendidik, terusnya juga para konselor yang memberikan pelayanan konseling, ya kan. Tapi tantangan itu insya Allah bisa kita hadapi secara bersama-sama begitu. Cukup banyak juga tantangan yang dihadapi ya, baik dari sisi geografis, kewilayahan, kemudian juga terkait dengan aksesibilitas media sosial yang begitu cepat sehingga warga masyarakat, sehingga mahasiswa yang punya potensi juga terjadi kontaminasi terkait dengan informasi atau misinformasi begitu. Kemudian juga tantangan di lapangan bahwa Batam sendiri sebagai kota yang cukup heterogen dan juga sering juga disebut sebagai miniaturnya Indonesia nih, karena warga masyarakat yang berada di Batam ini dari Sabang sampai Merauke ada. Jadi keberagaman adat dan budaya ini cukup banyak dan kita sama-sama bisa saling menghormati dengan budaya tempatan juga, begitu Pak Ramdhani ya.
juga permasalahan yang terjadi di lapangan ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi tenaga pengajar, khususnya Unrika dalam menyampaikan pendidikan karakter, begitu Pak Ramdhani. Nah, dari perjalanan kegiatan pendidikan karakter yang diberikan oleh teman-teman dosen nih, hasil dari evaluasinya seperti apa? Setelah kita melakukan pelaksanaan pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan, melalui berbagai bentuk-bentuk pendidikan yang kita lakukan, pendidikan karakter memang tidak serta-merta bisa terbentuk dalam satu malam, ya kan? Yang terpenting dalam proses pendidikan itu ialah bagaimana kita secara konsisten melaksanakannya. Baik konsisten itu dalam proses pelaksanaan pendidikannya maupun dalam proses memberikan cerminan dari pendidikan itu sendiri. Karena peserta didik, mahasiswa setelah mereka mendapatkan pendidikan terkait dengan karakter tertentu, mereka akan melihat apakah orang yang memberikan pendidikan itu sudah melakukan yang demikian. Jadi tauladan itu menjadi satu yang penting bagi para pendidik, dosen maupun guru ketika melakukan pendidikan karakter. Kemudian keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan sangat penting, kan? Nah, jadi dengan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pendidikan karakter dan dilaksanakan secara konsisten dengan keteladanan, itu proses pendidikan karakter secara perlahan bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Iya, warga masyarakat Kota Batam juga banyak yang sebenarnya tertarik juga terkait dengan pendidikan karakter ini. Kemudian kadang nih ada masyarakat yang ingin belajar banyak tentang pendidikan karakter, namun terkait dengan informasi dan juga sumber knowledge-nya belum memadai sehingga memang berencana untuk melanjutkan kuliah, begitu. Nah, ketika nih ada masyarakat Kota Batam yang mungkin sesaat lagi sudah mau lulus SMA, kemudian berniat untuk melanjutkan ke bimbingan konseling, mungkin ada pesan khusus dari Pak Ramdhani? Oke, ini kabar gembira juga ini bagi seluruh warga Kota Batam, seluruh Kepri juga, dimanapun berada, bahkan Indonesia pun juga, yang mau datang ke Kota Batam. Bagi para mahasiswa, calon mahasiswa yang sudah tamat, yang sudah baru tamat atau yang sudah lama ingin melanjutkan perkuliahan, tapi masih bingung mau kuliah di mana, apakah sudah sesuai dengan passionnya, sudah sesuai dengan karakter dirinya. Program studi bimbingan konseling memberikan layanan khusus konseling berkaitan dengan pemilihan studi lanjut, diberikan secara gratis bagi seluruh warga Kota Batam dan sekitarnya. Bagi yang membutuhkan bisa langsung datang ke laboratorium BK, akan kita berikan layanan konseling. Kemudian kalau misalnya berada di luar pulau tidak bisa datang langsung, kita juga akan layani secara online, baik itu by phone, by WA, atau media lain yang bisa mendukung proses komunikasi berlangsung. Gitu. Dan semuanya kita dedikasikan bagi warga Kota Batam untuk bisa memilih program studi yang sesuai dengan potensi dan bakat diri. Jadi harapan kami tidak ada lagi mahasiswa yang merasa salah jurusan itu Pak, ya kan? Karena waktu 4 tahun itu waktu yang cukup panjang dihabiskan untuk sesuatu nanti yang mungkin dianggap sia-sia. Diharapkan nanti setelah tamat itu sudah bisa tahu apa langkah selanjutnya nanti. Gitu. Dengan perencanaan di awal dengan baik, diharapkan calon-calon mahasiswa bisa merencanakan masa depannya secara lebih baik. Ya, silakan bisa melakukan konsultasi ataupun konseling yang bisa dilaksanakan di laboratorium bimbingan konseling. Namun juga mungkin warga masyarakat Kota Batam yang mungkin ada di luar Batam nih, agak kesulitan menjangkau Kota Batam, terkendala dengan akses transportasi, mungkin bisa diberikan informasi nomor kontak person atau mungkin nomor WA yang bisa dihubungin agar masyarakat juga bisa mendapatkan informasi melalui komunikasi tersebut. Oke, boleh. Jadi kita ada kontak person yang bisa digunakan itu di 0852 6634 3400. Nomor itu bisa Bapak Ibu sekalian gunakan untuk berkomunikasi. Nanti akan kita arahkan sesuai dengan permasalahan atau hal-hal yang ingin dikonsultasikan kepada bagian mana sesuai, sehingga nanti diharapkan permasalahan atau apapun itu bisa diatasi dengan baik. Gitu. Mungkin bisa diulang nomor handphonenya, nomor kontak personnya, karena ada pemirsa yang mungkin sedang akan mencatat tapi terburu-buru. Oke, gitu. baik. Bisa diulangi Pak Ramdhani. Bisa Bapak Ibu sekalian di 0852 66 34 3400.
0852 6634 3400. Iya. Anda bisa melakukan sesi konseling ataupun berkomunikasi terlebih dahulu terkait dengan penentuan jurusan yang sekiranya nanti akan menjadi sebuah passion atau mungkin bakat dan juga minat. Jangan sampai terjadi permasalahan salah jurusan begitu Pak Ramdhani. Betul. Terakhir Pak Ramdhani, closing statement yang bisa diberikan Pak Ramdhani terkait dengan pendidikan karakter khususnya bagi warga masyarakat Kota Batam seperti apa? Oke. Baik Bapak dan Ibu, pendidikan karakter merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan saat ini. Karena karakter menjadi ciri pembeda kita dengan orang lain. Karakter-karakter yang baik diharapkan bisa ditanamkan melalui proses pendidikan. Kemudian dalam pelaksanaannya tidak serta-merta hanya pada satu aspek tertentu. Keterlibatan dari berbagai pihak melalui konsep kolaborasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga pendidikan bisa dilaksanakan secara lebih efisien. Kemudian dalam pelaksanaannya konsistensi dari para pendidik menjadi satu yang perlu diperhatikan, dan juga seri teladan baik para pendidik maupun orang tua menjadi sesuatu yang perlu ditampilkan bagi para peserta didik untuk bisa menerapkan nilai-nilai karakter itu sendiri. Dengan demikian nilai-nilai dalam pendidikan karakter bisa mencapai nilai maksimal gitu. Bersama kita bisa membentuk nilai-nilai karakter yang baik bagi seluruh peserta didik. Bersama Unrika membentuk pribadi yang unggul, kreatif dan mandiri. Baik, terima kasih Pak Ramdhani untuk kesempatan kali ini perbincangan kita terkait dengan pendidikan karakter, karena begitu pentingnya pendidikan karakter yang perlu diberikan kepada warga masyarakat, karena ini juga merupakan bagian dari program pemerintah begitu ya. Betul. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita sudah berbincang cukup banyak dan juga warga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dan juga wawasan terkait juga pendidikan karakter. Terima kasih, sampai jumpa dalam program acara Kepri Cerdas berikutnya. Saya itu Bagus Pamungkas, pamit undur. Terima kasih dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.